manusia. Jalan setan, maksudnya jalan setan? Jalan setan itu disebut kami semua itu adalah jalan buangan anak setan. Karena sering terjadi penemuan bayi-bayi iblis yang kejam manusia. Bahkan sering menumbalkan banyak sekali nyawa di tempat itu. Entah itu perampokan, entah itu pembunuhan, dan yang lain sebagainya. Nah, karena mereka semua satu keluarga khawatir dengan keadaan saya, mereka nekat untuk tetap kembali pulang ke tempat tinggal saya ini. Namun naasnya mereka semua dirampok dan dibunuh semuanya. Namun dari cerita saksi mata yang melihatnya, awalnya rombongan dari Marno Brutus. Siapa? Marno Brutus. Marno Brutus? Iya, mereka adalah salah satu preman yang memiliki banyak sekali anak buah. Dia itu menggoda cucu saya yang bernama Parwati. Ya, menggoda cucu jenengan yang bernama Parwati. Iya, namun karena di situ ayah kandungnya tidak terima si Warsudi itu, dia ingin melawan si Marno Brutus, dan di situ terjadilah perkelahian di antara mereka semuanya. Sampai akhirnya meninggal dunia. Barang-barang yang mereka bawa diambil semuanya oleh mereka. Bahkan dengan kejadian itu, awalnya jasad dari cucu saya yang bernama Parwati itu hilang, tidak ada di tempat kejadian itu. Namun selang beberapa hari, 4 atau 5 hari, Kartopolo datang menemui saya dan bercerita bahwasanya dia telah berhasil membunuh Marno Brutus dan rombongannya itu, dan berhasil membawa jasadnya dari cucu saya yang bernama Parwati, dan dia meminta izin kepada saya untuk memakamkan Parwati itu sendiri. Oh, berarti seperti ini ya Kak Yomani. Dari kejadian itu terjadi sebuah perampokan yang dimana perampokan itu dipimpin oleh suatu geng yang dipimpin Marno Brutus. Benar. Marno Brutus melakukan hal tersebut atas dasar karena suka dengan si cucu jenengan yang bernama Parwati. Nah, hubungannya Kartopolo kenapa datang menyelamatkan itu apa? Dari cerita Kartopolo itu sebenarnya melihat kejadian di mana Parwati itu digoda oleh rombongannya Marno Brutus sampai akhirnya mereka satu keluarga dibunuh di tempat. Namun pada waktu itu Kartopolo tidak bisa melakukan apapun, dia hanya bersembunyi dan melihat semua kejadian kecil itu. Dan setelah Marno Brutus meninggalkan mayat-mayat mereka, ternyata Kartopolo membawa jasad cucu saya itu yang bernama Parwati. Karena yang saya ketahui, Kartopolo dan Parwati itu sangat mencintai satu sama lainnya. Kasih dari Kartopolo itu yang bernama Parwati. Iya. Kartopolo berusaha untuk menyelamatkan Parwati dan membawanya pergi dari tempat itu dan meninggalkan kedua orang tua dan adiknya.
Dan di pagi harinya para warga itu melihat hanya ada 3 jasad. Ya, saya sekarang sudah paham kakek Yomani. Berarti karena ada hubungan kekasih antara Gardopolo dengan Parwati, itu yang membuat Gardopolo itu membalaskan dendam atas meninggalnya kekasih dan calon mertuanya. Benar sekali. Dia selang beberapa hari, 4 atau 5 hari, dia itu datang ke tempat saya dengan mengatakan saya sudah berhasil membunuh Manoprotus. Dia yang telah menghabisi seluruh keluarga kakek. Berarti sampai terjadi diperkosa mungkin ya kak? Mungkin saja itu terjadi. Jika saya mengingat hal itu, saya menyesal telah mengabari mereka bahwasanya penyakit saya ini kumat. Ya. Mungkin biarkan saja saya yang mati dan menggantikan mereka semuanya. Ya itulah hukum alam semesta kayak. Tidak perlu disesali jika memang itu sudah takdirnya dan garisnya. Ya. Mau bagaimanapun juga kematian tahu jalannya. Saya benar-benar berterima kasih kepada Gardopolo yang berhasil memberi hukuman kepada mereka yang berbuat jahat kepada keluarga saya. Dan permintaan dari Gardopolo hanya satu. Dia meminta izin untuk membawa jasad dari cucu saya untuk dimakamkannya karena sudah tidak bisa diselamatkan. Karena saya berhutang budi karena Gardopolo telah membalaskan itu semuanya, saya mengizinkan saja. Nah, di sini kan jelas berarti memang jasadnya tidak hilang, ditemukan lalu dimakamkan di tempat yang berbeda. Awalnya itu para warga mengira jasad itu hilang, namun selang 4 atau 5 hari Gardopolo hanya bercerita itu kepada saya. Dan saya juga tidak memberitahu kepada para masyarakat yang lainnya. Jadi mereka mengetahuinya jasad dan cucu saya itu hilang. Baiklah kek, jika memang cerita yang sebenarnya itu terjadi, ya saya ucapkan terima kasih. Nah, saya jadi lebih paham dan gamblang sebenarnya apa yang telah terjadi. Sebenarnya permasalahan seperti apa yang sedang kalian itu hadapi sehingga kalian mengungkit sebuah kejadian yang sudah terjadi begitu lamanya? Seperti ini kayak sebenarnya saya tidak ada kaitannya dengan si Parwati ataupun keluarga dari kakek Yomani. Namun justru di sini saya hanya ingin menyelidiki sejauh mana si Gardopolo itu berbuat, karena kebetulan di akhir-akhir ini Gardopolo itu sedang kami curigai melakukan sebuah kesesatan. Cuma baru dicurigai. Saya rasa itu tidak mungkin manusia. Setahu saya, Gardopolo adalah pemuda yang pintar, pemuda yang pendiam, pemuda yang susah untuk bergaul, namun dia itu cerdas dalam pemahaman sesuatu hal. Dan di lain sisi, Gardopolo itu adalah sosok yang sangat taat, dan seringkali mengadakan sebuah acara pengajian. Ya itu kan baru dicurigai ya. Makanya saya kan nggak mau menuduh secara langsung, makanya saya cari tahu. Jadi saya tidak menuduh, namun saya cari tahu saja. Kalau memang tidak sesat ya syukur, alhamdulillah tidak ada permasalahan apa-apa. Yang terpenting saya sekarang sudah tahu cerita yang sebenarnya terjadi di masa lampaunya itu seperti apa. Seperti itu ya kek? Iya, Cok. Saya tidak bisa menceritakan lebih banyak lagi karena hanya itu yang saya ketahui. Ya, terima kasih sudah mau menceritakan sehingga kami tidak hanya menerka-nerka namun bisa langsung berbicara dengan sang wakili keluarga. Baiklah.
Lalu apakah masih ada pertanyaan lain yang ingin kalian tanyakan? Insya Allah cukup Kak Yomani. Ya saya doakan semoga jenengan sehat, dikasih panjang umur, dilancarkan segala usahanya di dunia ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akan pergi terlebih dahulu. Saya ingin datang ke makam anak, mantu dan cucu saya itu. Baik, karena saya sudah lama tidak datangnya. Kau mengingatkan saya. Terima kasih banyak. Siap ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk kesimpulan pertama, berarti memang benar apa yang telah diceritakan oleh yang sidik ya, dimana Gardopolo menjadi seperti itu karena rasa sakit hatinya kekasihnya yang meninggal dunia karena sebuah insiden yaitu berupa perampokan. Setelah saya konfirmasi dengan keluarga besarnya itu kakek Yomani, itu memang benar terjadi bahwasanya ada perempuan yang bernama Parwati selaku cucu dari kakek Yomani yang memang dikala itu sedang menjalin hubungan kekasih dengan si Gardopolo. Sampai akhirnya Gardopolo itu mungkin karena saking cintanya membalaskan dendam terhadap si Marno Brutus sang perampok, namanya ngeri ya Marno Brutus. Ya, membabat sampai habis dan sampai di akhirnya itu jasad si Parwati yang dibawa oleh Marno Brutus itu ditemukan dan diminta oleh si Gardopolo untuk dimakamkan di dekat rumahnya. Ini yang seperti itu. Dari hal tersebut berarti mungkin si Gardopolo itu sangat frustasi ya dengan kejadian ini sehingga merasa Tuhan tidak adil atau apa, sampai akhirnya mengajak teman-temannya untuk menyeleweng. Itu menurut saya hasil sementaranya itu teman-teman dari poin sakit hatinya Gardopolo. Namun itu bisa berkemungkinan yang lain ya. Kesimpulannya sementara itu hanya itu ya teman-teman ya. Mungkin lanjut menemui Marno Brutus. Ya enggak, itu kita stop. Yang penting kita sudah menyakuin cerita di sini. Kita justru akan berbicara mengenai bumbung tular setelah ini. Oh, bumbung tular. Yuk, lanjut. Oke, Mas.